Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Muhammad Hasbiel Gifari dari kelas 2 SIB. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana progres proyek saya ya. Baik, di sini saya akan sebelum saya menunjukkan progres proyek saya kepada teman-teman, saya disclaimer dulu. Di sini saya menggunakan Bootstrap ya untuk proyek saya ya. Jadi sebelumnya saya akan memperlihatkan dulu kepada teman-teman semua untuk referensi Bootstrap-nya. Sini saya lihatkan. Nah, di sini saya mencari template-template Bootstrap di Demwagon. Mungkin cari saja di browser gitu, Demwagon, jadi akan muncul seperti ini. Ini banyak ya, ada admin, ini apa ini Guest, ini ada admin, ini Guest. Nah, sangat banyak sekali. Dan di sini memang juga bisa mengeklik sini misalnya admin dashboard. Kita tunggu. Nah, ini dia untuk template admin. Dan saya di sini kebetulan saya di sini menggunakan template admin. Saya menggunakan template ini dash connect plus apa ya? Tunggu dulu. Nah nih, inilah template yang saya gunakan. Kita lihat dulu ya teman. Kita live preview. Nah, ini adalah template yang saya gunakan untuk project saya ya. Sini terus kita bisa lihat ini. Ini belum bisa diapa-apain sih sebenarnya karena kita belum memodifikasinya. Bisa begitu. Baik, di sini saya akan menunjukkan pada teman-teman bagaimana mengcopy Bootstrap ini ke dalam project kita. Nah, gitu. Jadi yang pertama teman-teman lakukan sini adalah teman-teman bisa download dulu ya untuk ini tadi. Bisa download dulu. Sebentar. Nah, nih. Teman-teman bisa download dulu untuk apa? Kalau mau menggunakan Bootstrap ini, download dulu, nanti setelah di-download dia akan masuk menjadi file zip di download. Misalnya. Nah, ini dia. Ini punya saya ya. Zip ini akan kita ekstrak ke folder ke project kita yaitu yang di www. Saya usc. Ini folder saya di akun. Nah, nih di www. Sini teman-teman kopas saja, ekstrak saja file zip tadi yang dari download, teman-teman ekstrak saja ke sini ya. Maka dia akan tertampil gitu. Setelah itu teman-teman lihat dulu nih sebelum teman-teman mengekstraknya, teman-teman harus lihat dulu. Dia tidak bisa sembarang-sembarang saja begitu. Lihat dulu dalamnya. Nih, connect plus, kita lihat dalamnya. Nah, yang di dalamnya harus ada itu ada assets atau ada disk. Dan harus ada indeksnya juga ya. Kita lihat di assets. Nah, di dalam folder assets dan semua ini harus kita kopikan. Harus kita kopikan ke dalam project kita. Nah, caranya bagaimana? Begini caranya. Mungkin saya buat dulu. Sebentar. Coba dulu ya. Sini ya. Caranya itu begini. Teman-teman harus membuat dulu di halaman public. Nah, ini public. Teman harus buat folder baru yang namanya assets. Nah, setelah teman-teman buat assets, teman-teman harus mengkopikan isi di dalam sini. Di dalam ini assets. Jadi teman-teman harus kopikan nih jadi CSS, fonts, image, CSS, folder vendors ke dalam sini. Dan teman-teman harus buat folder baru lagi ya agar bisa menyimpan. Atau kemarin saya menemukan cara lebih cepatnya. Jadi kita tidak usah buat folder-folder assets ini lagi. Jadi teman-teman harus drag and drag aja. Jadi begini.
teman drag aja ke publik, maka dia akan langsung ke copy gitu semuanya gitu. Nah setelah itu, setelah teman-teman mengkopikannya, teman-teman harus membuat indeksnya lagi nih, view-nya lagi nih untuk halaman tadi. Nah ini adalah view saya tadi, dashboard tadi. Jadi begitu ya untuk membuat bootstrap ya, atau membuat web untuk mengkopikan bootstrap ke dalam project kita ya. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana progres project saya dan bagaimana tampilan untuk website project saya ya. Di sini kita masuk dulu ke sini. Gimana dia? Nah, ini. Bentar saya ke dashboard dulu. Nah, ini sama-sama persis ya seperti tadi ya. Memang sama gitu. Sama persis ya. Cuman yang membedakannya di sini adalah mungkin saya sudah modifikasi sedikit untuk menambah data warga ya. Di sini juga total warga. Ini adalah data dummy ya semuanya. Saya hanya mengganti data saja. Ini bukan data-data yang bagaimana yang wah-wah sekali, bukan. Ini cuma data dummy saja. Yang kita lihat di sini ada data warga. Nah, sini kita bisa memasukkan data-data warga. Misalnya di sini saya masukkan Yayan Ruhian, dari agamanya Islam. Kita masukkan pekerjaannya aktor misalnya. Kanis Kamin, suasananya aktor at gmail.com. Masukkan nomor HP-nya 0987432221. Kita masukkan 4. Nah, sudah muncul ya nih dia. Yayan Ruhian aktor. Dan sini saya sudah membuat tombol ya untuk detail. Kita bisa lihat di sini detailnya apa. Nah, nih. Bukan ya. Jadi begitu ya. Nah, di sini saya disclaimer dulu, ini project saya belum selesai ya, karena saya buru-buru untuk mengejar deadline tugasnya. Di sini harusnya edit ini bisa, tetapi di sini tidak bisa, saya tidak karena ini belum lengkap ya untuk codingannya, edit ini. Nah, di sini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana codingannya, gitu. Ini, nah. Ini adalah codingannya. Pertama itu kita harus membuat kita harus membuat controllernya dulu ya untuk warga. Kita buat controllernya. Nah, di sini saya sudah menambahkan beberapa. Di sini dia akan update index, dia akan masuk ke admin. Mungkin ini nanti dulu saya jelaskan. Oke, kita buat warga dulu, warga controller. Setelah kita buat warga controller, kita harus membuat database-nya nih. Ini saya sudah juga membuatnya di database ini. Kita harus membuat database-nya dan kita menentukan agar dia terhubung ke database ya yang di data warga tadi. Jadi begitu, setelah kita buat database, kita buat warga controller, ya kan? Kita harus sesuaikan ini berapa. Kita buat controller, kita harus buat view. Kita buat view di sini. Saya buat view di sini, dashboard. Nah, kita buat view di sini. Kita buat view. Setelah buat view, kita buat models di sini. Nah, modelsnya. Nah, ini modelsnya. Nah, begini modelsnya. Dan jangan lupa di mana? Di controller ini di bagian store. Ini jangan lupa diimpor kelas ya teman-teman. Warga ini harus diimpor kelas, kalau tidak error dia. Jadi seperti itu, dan dia juga bisa saya akan menunjukkan halaman editnya ya, create-nya ya. Nah, ini create. Ini untuk codingan untuk tampilan untuk menambahkan data warga. Dan ini edit. Edit ini harusnya tadi ya yang tidak bisa tadi.
harusnya ini kita bisa mengedit data warganya. Dan jangan lupa kita harus ngecek juga di database Laragonnya di sini. Saya coba dulu, ini ada ya. Nah, sudah terhubung ya antara database dan juga codingannya ya. Nah, jadi ya seperti itu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya sangat mohon maaf sekali karena ini proyeknya belum selesai ya. Karena saya dikejar deadline ya. Saya juga buru-buru untuk mengerjakannya karena beberapa satu dua hal ya. Jadi saya sudahi videonya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.